Baik, selamat malam, eee, Bapak, Ibu, saudara yang terkasih dimanapun berada. Kami dari kelompok 7 pada mata kuliah strategi pembelajaran, eee, ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Doni Abadi Nababan dan bersama rekan saya Bapak Pendeta Bonar Domingus Simanjuntak. Kami dari, kelompok 7 mata kuliah strategi pembelajaran di program Pasca Sarjana Magister Pendidikan Agama Kristen, Universitas Kristen Indonesia. Izinkan kami untuk melakukan, eee, berbagi berbagi tugas yang telah kami susun, yaitu menyusun, rencana pembelajaran. Izinkan kami untuk share screen. Baik, yang pertama akan dimulai oleh rekan saya, Bapak Pendeta Bonar, silakan Pak. Baik, terima kasih kepada Bapak Doni. Selamat sore kepada Bapak Ibu dan Bapak dosen, Bapak Dr. Noh. Kami akan membacakan hasil dari diskusi kami, yaitu tentang rencana pembelajaran memuat strategi pembelajaran kelompok usia 10-12 tahun, materi pokok, ras, etnis, dan gender. Alokasi waktu 2 kali 45 menit dengan model discovery learning dengan menggunakan strategi inquiry. Nama penyusun Bapak Doni Abadi Nababan dan saya sendiri Bonar Domingus Simanjuntak. Materi pembelajaran yaitu dengan memfokuskan kepada ras, etnis, dan gender. Capaian pembelajaran yaitu peserta didik bertumbuh sebagai manusia dewasa secara holistik, baik secara biologis, sosial maupun spiritual dan keyakinan iman. Aktualisasi pribadi yang dewasa harus didukung oleh kesadaran akan kemahakuasaan Allah, rasa bersyukur, dan kritis dalam menghadapi berbagai persoalan hidup, termasuk dalam menyikapi konsekuensi logis perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sejalan dengan pertumbuhan menjadi dewasa, maka peserta didik memiliki hidup baru dalam Kristus. Menjadi manusia baru dibuktikan dengan cara mengembangkan kesetiaan, kasih, keadilan, dan bela rasa terhadap sesama, serta memiliki perspektif baru terhadap pemeliharaan dan perlindungan terhadap alam. Praktik hidup sebagai manusia dewasa yang sudah hidup baru diwujudkan juga dalam pemahamannya terhadap keluarga dan sekolah sebagai lembaga pendidik utama. Hidup sebagai manusia dewasa juga dibuktikan melalui komitmen dan praktik hidup yang berpihak pada penyelamatan alam, terus membaharui diri dan membangun pemahaman yang komprehensif mengenai nilai-nilai iman Kristen yang diwujudkan dalam praktik kehidupan. Yang kedua, tujuan pembelajaran. Pada akhir pelajaran ini, setiap siswa akan didorong untuk yang pertama, peserta didik mampu menerapkan prinsip kesetiaan, kasih, dan keadilan dalam kehidupan sosial yang lebih luas. Yang kedua, peserta didik meneladani Yesus dalam mewujudkan kesetiaan, kasih, dan keadilan dalam kehidupan sosial yang lebih luas. Yang ketiga, memahami makna diskriminasi terhadap perbedaan ras atau etnis, gender, dan budaya dalam lingkungan lokal, nasional, dan internasional. 4. Peserta didik mampu menganalisis isu-isu ras, etnis, dan gender dalam rangka mewujudkan keadilan. Yang kelima, peserta didik memahami berbagai bentuk diskriminasi yang terjadi dalam masyarakat serta membangun kepekaan dan bela rasa terhadap korban diskriminasi. 6. Peserta didik memahami sekolah sebagai lembaga yang membantu orang tua mendidik serta melatih siswa hidup dalam kemajemukan. Strategi pembelajaran inquiry atau discovery learning yang pertama dilakukan dengan langkah-langkah. Yang pertama stimulation atau stimulasi atau pemberian rangsangan. Yang kedua problem statement atau pertanyaan atau identifikasi masalah. Yang ketiga data collection atau pengumpulan data. Yang keempat data processing atau pengolahan data. Yang kelima verification atau pembuktian. Yang keenam mengkomunikasikan. Yang ketujuh menyimpulkan. Yang kedelapan evaluasi. Strategi penilaian adapun yang digunakan yang pertama observasi atau pengamatan, yang kedua penilaian hasil presentasi atau demonstrasi, yang ketiga kuis berbentuk soal,
objektif atau esai. Yang keempat, rubrik penilaian diri. Yang kelima, catatan harian. Alat atau perangkat media pembelajaran, yang pertama laptop, yang kedua proyektor atau PowerPoint atau Canva, yang ketiga media audio atau speaker, yang keempat LKPD atau lembar kerja peserta didik. Bahan ajar yang pertama digunakan yaitu dengan Alkitab, yang kedua buku teks siswa pendidikan agama Kristen dan budi pekerti kelas 7 dengan penerbit Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bab 11 yaitu ras, etnis, dan gender. Baru yang ketiga itu dengan menggunakan video YouTube tentang keberagaman. Berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Bapak Doni Badina Baban. Baik, terima kasih Bapak Bonar. Saya akan lanjutkan Bapak Ibu. Di sini akan saya bacakan tentang sintaks model pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan pembagian kegiatannya. Di sini kami membaginya menjadi 3 kegiatan. Yang pertama kegiatan pendahuluan, yaitu selama 10 menit. Kemudian ada kegiatan inti selama 70 menit dan kegiatan penutup selama 10 menit. Saya akan bacakan kegiatan pendahuluan, yaitu sebagai bagian dari apersepsi. Yang pertama memberi salam, yang kedua melakukan absensi, memberikan kerapihan berpakaian dan kebersihan kelas, yang ketiga mengawali pembelajaran dengan doa yang dipimpin oleh peserta didik, yang keempat melakukan apersepsi, yaitu menanyakan tentang kesiapan peserta didik dan mengaitkannya dengan materi sebelumnya. Yang kelima memberikan motivasi. Tersebut langkah-langkah yang sudah saya bacakan adalah kegiatan pendahuluan. Berikut saya akan bacakan kegiatan inti. Dalam kegiatan inti Bapak Ibu dibagi lagi menjadi dalam tahapan strategi pembelajaran discovery, yaitu stimulasi atau pemberian rangsangan. Nah, dalam kegiatan ini yang pertama peserta didik diberikan stimulus berupa gambar atau poster yang membahas tentang keberagaman, ras, etnis, dan gender. Yang kedua, guru mengarahkan siswa untuk memahami gambar yang diberikan dan membantu peserta didik untuk memahami permasalahan yang ada dalam dan memberikan tanggapan. Nah, di sini ada kiatnya Bapak Ibu, ada strateginya, yaitu yang ketiga peserta didik ditunjuk secara zigzag untuk memberikan tanggapan. Jadi guru menunjuk tidak secara berurutan dari posisi bangku tapi secara zigzag. Nah, hal tersebut dikelompokkan ke dalam peranan atau kegiatan literasi. Yang kedua, ada kegiatan problem statement atau pertanyaan atau identifikasi masalah. Yang pertama, peserta didik diberikan kesempatan untuk membuat pertanyaan terkait apa yang mereka lihat ada pada gambar. 2, guru bertanya bagaimana sikap peserta didik terhadap perbedaan. Nah, kelompok tersebut bagian dari berpikir kritis. Yang selanjutnya Bapak Ibu, langkah strategi yang selanjutnya adalah data collection atau pengumpulan data. Yang pertama, kelas dibagi ke dalam 4 kelompok secara heterogen. Tiap kelompok berdiskusi dan diberikan lembar kerja atau LKPD untuk menganalisa tugas yang terdapat pada LKPD. Nah, itu masuk ke dalam kegiatan kolaborasi dan kreatif. Yang ketiga, peserta didik dibimbing dan diarahkan untuk berdiskusi secara aktif tentang materi, ras, etnis, dan gender, dan mempelajari beberapa jenis-jenis ras dan etnis manusia. Yang keempat, peserta didik menganalisa tentang berbagai peristiwa di masyarakat tentang intoleransi di tengah masyarakat yang disajikan guru. Nah, ini disajikan lewat PowerPoint Bapak Ibu. Atau lewat video YouTube yang akan ditampilkan oleh guru. Yang kelima, peserta didik mencari materi dari buku teks siswa PAK dan BP halaman 131 sampai 144 dan internet. Nah, baik Bapak Ibu, saya lanjut. Ini kita masuk ke dalam strategi yang berikutnya, itu data processing atau pengolahan data. Peserta didik dalam kelompoknya berdiskusi mengolah data hasil pengamatan dengan cara berdiskusi dan mengolah informasi tentang materi. Yang pertama, materi pengertian ras, etnis, dan gender. Yang kedua, masalah-masalah sekitar ras, etnis, dan gender seperti diskriminasi rasial dan etnis dan diskriminasi gender.
Yang ketiga, pemahaman Alkitab tentang ras, etnis, dan gender. Apa kata Alkitab? Apa kata Alkitab tentang kesetaraan gender? Dan yang keempat, bagaimana sikap remaja Kristen terhadap perbedaan ras? Ini masuk ke dalam kegiatan berpikir kritis. Yang berikutnya Bapak Ibu, yaitu verification atau pembuktian. Siswa beserta kelompoknya mendiskusikan ulang hasil dari pengamatan dan pengerjaan pada LKPD. Disesuaikan dengan hasil teori-teori yang ditemukan pada bahan ajar. Ini juga termasuk dalam bagian berpikir kritis. Yang berikutnya Bapak Ibu, mengkomunikasikan atau communicating Bapak Ibu. Setiap kelompok diberikan waktu untuk mempresentasikan hasil dari diskusi dan temuan di depan kelas, dan kelompok lain memberikan tanggapan dan pertanyaan. Ini adalah bagian dari komunikasi Bapak Ibu. Yang berikutnya adalah menyimpulkan. Nah, di sini guru bertindak sebagai fasilitator, memberikan penguatan materi dan penjelasan lebih lanjut, kemudian bersama-sama dengan peserta didik, menyimpulkan hasil pembelajaran. Ini adalah bagian dari kreatif. Yang berikutnya adalah evaluasi. Nah, guru memberikan soal atau kuis evaluasi, yaitu mengerjakan soal secara mandiri. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam kegiatan penutup, yaitu dengan alokasi waktu 10 menit. Yang pertama, peserta didik bersama guru membuat kesimpulan atau rangkuman hasil pembelajaran. Yang kedua, peserta didik dan guru bertanya jawab tentang materi yang telah dipelajari untuk mengetahui hasil ketercapaian materi. Yang ketiga, peserta didik diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya tentang pembelajaran yang telah diikuti. Yang keempat, guru menyampaikan materi pada pertemuan selanjutnya. Dan yang kelima, yang terakhir, kegiatan ditutup dengan doa dan salam. Nah, penilaiannya ada 4 aspek penilaian, itu sikap spiritual dengan pengamatan. Yang kedua ada sikap sosial, lembar observasi dan kuesioner. Yang ketiga pengetahuan, ini bisa dalam bentuk tes tertulis Bapak Ibu, objektif dan esai soalnya, pilihan berganda atau esai. Yang keempat ada keterampilan yang harus dinilai, yaitu dari kinerja dan produknya atau produknya Bapak Ibu. Nah, di sini juga kami akan perlihatkan, namun tidak dibacakan, yaitu lembar kerja peserta didik. Nah, lembar kerja inilah nanti yang akan dibagikan oleh guru. Berikut ada pertanyaan-pertanyaannya atau pernyataannya yang ada di lembar kerja, dan kemudian disinilah yang harus diisi oleh peserta didik, didiskusikan untuk nanti dipresentasikan di depan kelas. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Demikianlah presentasi dari kelompok kami, kelompok 7, atas nama Doni Abadi Nababan dan Bonar Domingo Simanjuntak. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya tutup ya Pak. Baik, Shalom.